Jadi kita bikin dagingnya pakai daging biasa aja, ntar saya kasih baking soda. Ini yang umumnya dipakai di restoran ya. Tapi karena kan neken budget ya, jadi makanya dagingnya kualitasnya yang biasa, cuman diempukin supaya jadi empuk. Tapi kalau teman-teman bikin di rumah, misalnya ada budgetnya mau yang nggak pakai baking soda atau pengempuk apa-apa, pepaya segala macam, nggak mau pakai yang aneh-aneh, itu pakainya daging yang kelas bagus ya, kelas steak ya. Jadi di butcher shop cari daging yang memang yang frozen, yang kelas steak, sirloin kayak rib eye kayak terusnya apa tenderloin gitu ya, pakai kelas-kelas itu ya, cuma dipotong aja, ditumis jadi, dia nggak bakal alot. Kalau ini ibaratnya bakal alot kalau misalnya nggak diapa-apain. Kita harus ngakalin dia supaya empuk, pakai tenderizer itu ya, biasanya pakai baking soda sedikit aja ya. Ini potongan bebas ya, yang penting bagaimana yang teman-teman suka. Cuman umumnya antara bentuknya tuh antara yang tipis-tipis kayak jari gini ya biasanya. Ada yang tipis, ada yang tebal banget gitu ya. Ini saya mau potong dulu. Nih teman-teman kalau nanya silakan ya. Ini ada istri saya nemenin juga, biasa seperti biasa istri saya mah pasti nemenin saya. Nih ini daging yang ibaratnya kualitasnya rendah. Ini biasanya dipakai buat rendang segala macam. Kalau rendang tuh biasanya begini nih, mau dipencet dia kayak kebal, keras gitu ya. Tapi kalau misalnya kasih pengempuk dia pasti bakal lebih empuk. Tapi kalau daging mahal kan kita kan gini aja, jari kita bisa masuk ke dalamnya kan, terus tembus kan ya. Nah ini kita bikin ya. Nih potongan teman-teman bebas ya. Potongan yang saya bilang itu, tapi memang syaratnya harus motong lawan arus nih. Uratnya ya, ini uratnya nih kelihatan nih, uratnya ke sini nih ya. Jadi kita kayak bikin tanda plus lah gitu ya. Uratnya ke sini, kita potongnya ke sini gitu ya. Jadi dia lawan arus gitu ya. Nih, misalnya dia uratnya ke sini, kita motongnya begini. Jangan uratnya begini, kita motongnya begini, ngikutin gitu. Jangan, dia harus kita lawan arus, maksudnya biar dia jadi pendek-pendek ya. Nah, jadi saya mau potong yang ini aja ya. Segini aja nih. Tuh. Ya. Model-model gini ya. Teman-teman bebas ya, mau bikin kotak segala macam tuh bebas. Nggak ada aturan harus bentuknya gimana, itu nggak ada. Bentuk jari, jempol segede-gede gini aja nggak apa-apa ya. Cuman logikanya kalau dia motongnya semakin tipis, dia dikasih pengempuk, logikanya dia makin cepet empuk. Itu udah pasti, ya kan? Kecuali kalau kita motong kotak-kotak kayak dadu gede-gede kan, dikasih pengempuk juga dalamnya nggak bakal empuk-empuk kan ya. Kita potong tipis gini ya. Nih saya potong gini aja ya. Nih. Jadi agak tipis-tipis gini aja, saya motongnya gini. Jadi jangan lupa ya, motongnya selalu lawan uratnya ya. Lihat uratnya itu larinya kemana arahnya, kita potong dia ya. Jangan kita nurutin dia, samain sama dia. Nanti dia alot. Walaupun kita pakai pengempuk ya. Gitu. Cuman kan nih baking soda, kita pakai baking soda ya. Biasanya pakai orang-orang pakai baking soda memang benar. Jadi dia itu sebenarnya kan buat bikin kue gitu ya. Yang misalnya kue-kue yang kue kering, kue apa kukus segala macam yang ada itunya kan, ada asidnya. Beda sama baking powder ya. Nah, ini saya potong gini aja nih. Nih saya potongnya lawanin arahnya aja. Nih. Ini kita empukin sekarang nih. Kita kerjain duluan, maksudnya pas kita lagi ngerjain yang lain ini makin empuk ya. Nih. Kalau di sini saya pakai ini ya, apa tuh? Nih, pakai oyster sauce ya. Nih saya makin oyster sauce nih. Oyster sauce masukin sini. Ini buat ini ya, buat ngemarinate-nya ya. Kita marinate dulu ya. Ini oyster sauce. Terus saya masukin. Ini juga nih, cornstarch ya. Ini kita masukin oyster sauce karena memang di sausnya nanti pakai oyster sauce ya. Berarti biar kita makan sausnya enak, tapi dagingnya pas kita makan, kita kunyah, dagingnya tok pun dikunyah tuh kita kerasa oyster sauce-nya. Makanya harus connect ya, nyambung. Ininya oyster sauce, sausnya yang nanti kita bikin ada oyster sauce juga ya. Ini ada cornstarch-nya ya. Nih, saya masukin cornstarch sedikit. Terus sama ini nih. Bawang putih ya. Oyster sauce itu saus tiram ya, Bawang putihnya dicop halus ya, kalau bisa sih halus ya. Orang kalau teman-teman kalau misalnya bawang putih kalau misalnya mau bikin banyak itu nggak apa-apa sih. Kalau misalnya bikin banyak tuh dichopper aja ya, chopper atau ke blender yang itu kasih minyak ya, kasih minyak agak banyak dikit baru di blender gitu. Apa semana halusnya simpan di kulkas.
Jadi nggak tiap hari itu ya, nggak tiap hari kecok juga bisa kalau di rumah ya. Jadi blender aja langsung dengan minyak agak banyak, simpen di kulkas. Perlu tinggal ngambil gitu ya. Ya, masuk. Nah ini nih, garam merica biasa standar lah, garam. Dia udah ada oysternya ya, cuma kan nggak banyak gitu ya. Ini ada garamnya nih. Saya pakai di rumah garamnya nggak terlalu asin nih jenisnya. Jadi kayaknya banyak gitu, paling sih nggak banyak. Nih ya. Nih, merica. Ya. Merica hitam, putih, bebas ya. Jadi saya pakai merica itu. Emang dia emang pepper ya. Jadi agak banyak juga nggak apa-apa. Coba tapi nanti sausnya kan pepper ya, banyak peppernya. Nih, saya kasih gula sedikit nih. Ya. Gula sedikit. Biar ada umami gurihnya tuh ya. Nah, udah ini. Nih, kalau saya suka masukin ini nih. Saya masukin ini wijennya ya. Tuh. Dikit aja. Memang kalau maret gini harus ada minyak-minyaknya. Nah, ini saya aduk ya. Nah, saya aduk di sini. Ini saya aduk nih. Nih, baking sodanya nih. Ya. Baking sodanya sedikit aja ya. Yang banyak-banyak. Dan dia masuk bikinnya itu 15 menit lah minimal lah. Jangan sebentar banget ya. Paling 15 menit, setengah jam lah paling. 15 menit udah oke lah. Nih, ntar tinggal kita goreng nih. Ya, kita marinate aja dulu. Saya nggak taruh kulkas, di luar aja deh. Ntar lagi mau dimasak soalnya kan. Ya, jadi ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Sekarang kita tinggal bikin sausnya nih. Ini saya pakai yang kuning sama yang merah. Ya, ada yang hijau. Kalau ada yang hijau ya silakan pakai ya. Ini saya pakai setengah aja deh nih. Nih. Ya. Tuh. Ini saya pakai setengah aja. Nih. Ya. Jadi kalau potongan bentuk bebas teman-teman ya. Saya tadi pakai daging khas atau apa? Oh, saya pakai daging biasa aja tuh ya, daging yang khusus buat rendang aja nggak apa-apa. Dia paha pasti, yakin tuh. Pokoknya bagian bawah dia. Nah, saya nggak pakai gitu. Saya bilang dari awal itu kalau teman-teman misalnya mau pakai yang gampang itu dan pasti empuk, itu pakainya daging khas dalam ya. Kalau itu khas dalam itu tenderloin ya, khas luar sirloin ya. Pakai itu nggak apa-apa. Itu nggak perlu dikasih baking soda apa-apa, langsung aja itu mah kayak tenderloin. Coba kalau misalnya lihat website luar ya, luar negeri itu, coba mereka kalau bikin tuh selalu pakai daging-daging yang steak ya, buat daging-daging steak ya. Saya pakai merah juga. Habis dimarinasi dicuci lagi nggak? Oh enggak, saya enggak perlu. Soalnya daging itu bersih kok. Dia nggak perlu dicuci. Ada baking sodanya sedikit nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Dan dia ada di makanan kok. Emang selalu ada di makanan. Baking soda kan selalu buat di makanan ya. Emang sih kalau misalnya mau dicuci ya terserah juga sih. Cuman kalau saya nggak ada alasannya buat dicuci itu nggak ada. Ntar malah semua yang saya marinate hilang semua tuh baunya ya. Kalau di sini saya naruh itu segala macam kan. Ada istilahnya bumbu-bumbu kan, oyster segala macam gitu ya. Nih buat sayurannya ya udah ada ya. Sekarang kita bikin sausnya nih. Ini cepet nih bikin sausnya. Tipis aja nih. Bikin sausnya ya. Kita bikin sausnya. Ya, bikin sausnya ini. Bawang putih. Jadi kalau udah dimarinate saya nggak akan cuci karena emang itu alasannya saya marinate karena saya butuh dia meresap ke dalamnya ya. Ya, nih, ini udah jadi ya buat sausnya nih. Saya masukin ya, nih. Saya cuma manasin ini doang ya. Nih, sayurannya aja ya. Tuh ya. Biar ntar pas masuk ke sausnya nggak mentah-mentah banget ya. Nah, nanti kita goreng ininya di sini nih, dagingnya nih. Kalau udah empuk kita goreng di sini, pisahin. Ini kita masak di sini sayurnya, pisahin. Ya udah. Semuanya ntar kita jaduin di pan ini nih. Nih, ini udah jadi ya, cuma segini doang ya. Asal dia setengah matang aja nih. Nih. Ya, nih udah jadi. Sekarang kita bisa bikin sausnya. Coba teman-teman mau tambahin brokoli, kembang kol, segala macam bebas ya. Sekarang kita masak sausnya ya. Teman-teman bisa bikin saus ini langsung banyak dan disimpan di chiller.
banyak tuh yang nggak usah heboh-heboh ya. Misalnya kita sekeluarga berapa orang yang nggak usah terlalu banyak juga bikinnya. Cuma seenggaknya bisa disimpan semingguan di dalam kulkas ya. Kita ambil comot seperlunya aja, nggak apa-apa. Nih ya. Nih kita panasin minyaknya nih. Kalau di wok, ngerjain wok, saya sempat dulu alhamdulillah ngerjain wok juga ya. Satu pan ini hanya satu pan wok dipakai untuk semuanya, ngegoreng, ngerebus sampai jadiin nasi cornstarch semua di dalam sini. Cuman kalau di rumah ada pan 2 ya, saya pakai 2 ya. Nih ya, bawang bombay ini mau sama makanan Eropa, mau makanan Asia sama. Bawang bombay pasti dimasak duluan karena dia lebih banyak kandung air ya. Nih, baunya nih. Memang kalau di wok itu pressure ya, apinya gede sekali ya. Nih, ini udah agak coklat nih. Udah agak coklat, dia lemes-lemes gitu tuh. Ini bawang putihnya ya. Nih, Jadi teman-teman jangan lupa ya, bikin saus ini bisa teman-teman bikin sekaligus banyak. Simpan di kulkas. Ya. Nih, baunya mulai kecium nih. Ya, siapin air, bisa aja kaldu ayam gitu, tapi enggak, saya pakai air aja cukup kok, nggak usah kaldu ayam, nggak usah. Kaldu ayam kita kasih penyedap. Kalau orang makan Asia, pasti ada penyedap ya. Kalau nggak pakai penyedap kan nggak pede ya. Nih, setelah bawang putihnya udah agak coklat-coklat, jangan takut-takut ya, dia agak coklat-coklat, jangan masih putih langsung dimasukin ya, airnya gitu jangan ya. Agak coklat-coklat. Nih, setelah udah agak coklat-coklat gitu, baru kita masukin ya. Kan? Berarti aman, dia udah gak gosong-gosong lagi tuh. Nah, di sini kita bikin nih. Kalau misalnya teman-teman bikin saus banyak di sini, ntar jadi simpen tanpa sayuran ya, ini doang. Tapi kalau ini kan saya enggak nih. Ini saya mau bikin langsung dijadiin aja, diporsiin aja langsung. Kita masukin oyster sausnya nih ya. Nih, oyster saus. Memang rasanya dia oyster saus ya. Saus tiram. Saus tiram ya, oyster saus itu saus tiram. Ya kan? Udah gitu, dia tuh memang harus ada ininya, brown sugarnya ya. Saya pakai brown sugar nih ya. Nih, dia tuh memang harus ada rasa manis-manisnya. Gula merah. Ya, gula merah. Terusnya saya kasih sedikit nih, madu ya, ada madunya tuh. Madu. Terusnya itu apa tuh? Nih yang pentingnya ini nih. Mericanya ya, black pepper ya. Black pepper ini saya ngambil dari ini nih, saya ketok aja. Kalau teman-teman beli yang udah ada di botol-botolan kecil ini ada sih dia. Yang botol-botol yang kayak gini nih, dia ada sebenarnya yang black pepper yang udah dihancurin ya, dikerak ya. Kalau ini kan saya udah ngancurin sendiri nih. Ini saya ngambil dari sini ya. Ini saya ngambil dari sini. Nih. Ini black pepper, gelondongan, bulat-bulat, saya ketok, saya lipat di kain, kainnya saya ketok pakai palu ya, pakai hammer saya tuh, hammer buat gebuk daging saya ada tuh, saya gepeng-gepengin, akhirnya dapet segitu. Tapi kalau teman-teman beli yang jadi pun ada ya. Nih, dia memang namanya black pepper ya, dia harus banyak black peppernya, kuat di sininya. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya sama share-share ya. Nih saya masukin nih, tuh, memang dia harus ada black peppernya dan banyak. Dan masak gini otomatis nggak bisa dikebut gitu, nggak bisa. Jadi di restoran Chinese juga itu sama ya. Kalau misalnya dia masak yang misalnya beef pepper ya, dia bukan berarti bikin kayak begini tiap orderan bikin begini tuh bukan ya. Nih. Jadi teman-teman ya, kalau di restoran Chinese juga sama ya. Kalau bikin ini bukan berarti semuanya dibikin dadakan, bukan. Itu mereka itu udah punya sausnya ya, sausnya udah disimpan di kulkas gitu. Jadi pas ada orderan dia tinggal ngambil misalnya 2 porsi ya, jadi dia tinggal nyinduk sausnya 2 porsi, tinggal aduk. Dia sih hanya ngetos aja di situ ya, bukan kayak kita begini. Makanya saya bilang itu, kalau teman-teman bikin di rumah, bikin banyak disimpan nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan kita langsung ya, jadi bikinnya sedikit. Kalau di restoran itu sama, black pepper segala macam, saus Szechuan segala macam semua udah jadi. Shaoxing wine itu nggak pakai ya, Arapina itu ya nggak pakai ya, nggak wajib kok itu. Tapi kalau teman-teman bisa pakai itu ya nggak apa-apa. Saya pakai kaldu jamur ya. Teman-teman pakai apa bebas aja ya. Nih,
Ini nanti saya kentelin pakai cornstarch. Makanan Asia itu pasti dikentelinnya pakai cornstarch. Ya. Nah, sekarang saya mau masukin cabai nih. Nih, saya masukin cabai di dalamnya, ya. Nih. Ini saya potong nih. Ya. Ya, kita buang bijinya ya. Berarti daging bisa diganti ayam ya? Oh bisa, saus gini kan bisa kemana aja ya. Suka kambing, namanya kita makanan sendiri ya. Bisa, bebas apa aja. Namanya black pepper itu, apa tuh black pepper saus itu bisa kemana aja ya. Bisa kemana aja. Nih ya. Nih, itu saya potong dulu nih, saya mau masuk ke dalam ini ya. Kalau teman-teman mau, ini kalau pepper itu kan pedes, bukan pedes kan dia kan panas ya. Dia itu panas, bukan pedes. Beda sama pedes. Nah, kalau teman-teman mau pedes, silakan. Mau cabai setan ke, cabai jablay itu apa tuh namanya itu? Apa tuh yang namanya itu? Segala macam itu tuh masukin ya. Ini saya masukin ya. Cabai merah. Cabai merah, cabai rawit yang gendut tuh, yang pedes bener tuh. Di sini di Bekasi dibilangnya cabai setan itu tuh. Nah, itu kalau misalnya mau pakai cabai itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman suka ya. Itu aja, masak mas sederhana aja. Yang penting teman-teman suka, maunya apa-apa masukin aja. Sayuran bebas. Cuman sayuran yang umumnya dipakai itu paprika merah, kuning, hijau, terusnya pakai wortel, brokoli, kembang kol, apa aja bebas, ya. Nih. Oh, sayang nih. Nih. Ya, udah masuk. Kalau teman-teman cabenya mau gelondongan, cabai setan misalnya dibagi dua gitu, kok jadi pedes tuh. Pedes sama panas. Kalau merica itu bukan pedesnya, panas ya. Nah, kalau ini jadinya ada manis-manis pedesnya di leher tuh, ntar di kerongkongan tuh kerasa. Panasnya merica sama itu tuh, sama manis, ada rasa manis-manisnya brown sugar gitu ya. Sama oyster saus kan teman-teman tahu ya, rasanya kan asin-asin gimana gitu ya, kan enak ya. Nah, ini saya biarin aja dulu nih, makin reduce. Nanti dikentelinya pakai cornstarch. Cornstarch itu tepung itu ya, tepung jagung. Ya, gambarnya ada jagungnya tuh, tepung jagung dikasih air dingin ya, dikasih apa tuh? Dikasih air ya, kasih air. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang ini corn slurry ya. Tuh ya, nih ya. Saya masukin ya. Nih, dikit aja karena dia udah mulai kental kok. Tuh. Ya kan, jadi dah. Tuh. Udah jadi sausnya. Ntar dia pas sudah masuk sayur segala macam, dia bakal lembek nih. Ini saya biarin aja dulu nih. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin saus gini udah jadi, mau semuanya dicincang kayak mau bentuknya gimana terserah ya. Kalau misalnya teman-teman bikin tuh udah jadi, biarin dingin, simpen di kulkas. Teman-teman mau makan ini, mau makan ayam pakai saus black pepper, tinggal siduk aja ya. Ayamnya dimasak, tumis, kasih sayur segala macam, ini tinggal tuangin aja, tinggal sendok aja kan. Nah, kalau ini kan enggak, ini kita hanya mau masak langsung di sini. Nih teman-teman, saya mau goreng nih, nungguin ini panas dulu nih minyaknya nih ya. Nih, ini ada cornstarchnya ya, ini udah setengah jam belum tadi tuh. Nih teman-teman ya, kalau misalnya pakai ini jangan terlalu lama ya. Baking soda itu gak usah banyak-banyak dan gak usah terlalu lama. Itu memang saya terbukti, memang dia bisa bikin empuk. Tapi tekstur dagingnya agak sedikit berubah. Gak bisa dipungkirin itu, pasti agak berubah. Makanya kalau teman-teman makan di restoran Chinese kayak gitu ya, dagingnya itu pasti teman-teman ngelihat agak kayak bening-bening gimana gitu ya, nggak kayak benar-benar kita daging mentah kita goreng, itu pasti. Tapi semakin dia banyak baking sodanya, semakin dia cepat empuk, tapi semakin hilang rasa sapinya, itu udah pasti. Nah, ini saya kasih dikit sekali nih kan tuh, ini udah kelihatan empuk tuh. Nah, jadi kalau semakin banyak, dia itu rasa dagingnya semakin hilang. Ini kalau kita makan sekarang, rasanya udah ada rasa oyster sauce, sesame oil, bawang putih, segalanya udah ada rasanya. Apalagi kalau dinginepin ya. Mulai panas, saya masukin dagingnya.
Ini bakal kental nih. Ya, nanti saya hancurin. Ini masuk sama ininya nih, sayurannya ya. Saya kasih kuah dikitnya, airnya ya. Nah, di sini baru kita masukin namanya minyak wijen. Minyak wijen itu enggak buat menggoreng apa gitu enggak ya. Dia ngasih tes terakhir di sausnya ya. Nih, saya kasih sedikit aja nih. Tuh, asal wangi-wangi aja, dia pasti wangi. Ini saya masukin daun bawang nih ya. Jadi ini sekarang udah selesai ya. Jadi kita harapin sausnya itu ada rasa semuanya. Sausnya udah ada rasa oyster saus segala macem, dan di dagingnya juga. Tuh ya. Ini kental-kental begini aja tuh ya. Tuh. Sausnya udah kental, soalnya cakep udah. Nggak perlu tambahin lagi. Nih ya. Wow. Nah. Nih ya teman-teman, ini udah jadi. Kita tinggal porsin aja nih. Tuh, ini baunya aja udah bau panasnya merica ya. Black pepper itu kecium banget langsung ya. Nah, ini kalau ayam sama nggak seperti sama. Daging digoreng juga sama ya. Hanya beda dagingnya doang kan. Cara bikinnya sama. Ya. Nih, udah jadi tuh. Dia udah mendidih, udah blebeb. Udah. Sekarang saya mau porsiinnya aja nih. Sama di rumah ya. Di rumah, biarpun acara di rumah, seenggaknya ngasih keluarga pengen ada yang sedikit fancy gitu ya. Nih ya teman-teman nih. Nih. Ini mau potong ini nih. Oh, oke. Itu deh. Jadi deh. Oke deh. Ini ya. Mau buat buka puasa mantap nih. Ini nih buat buka puasa nih. Ini cocok banget nih soalnya.